Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita mengucap syukur karena kita punya kawan-kawan, karena kita punya sahabat, karena kita punya saudara yang berani membuang kepahitan, yang berani memberikan pengampunan pada sahabat-sahabat kita. Ini siap hati kami, hati yang mau menyembah, hati yang mau bersyukur karena Engkau Allah yang baik dalam setiap hidup kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, kami tahu Engkau ada bagi setiap kami. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita menaikkan syukur padanya, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah jaga lindungi kami, Engkau telah pimpin berkati kami. Sekarang Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Pimpin setai kami ya Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Pemimpin pujian Bapa, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan singer, musik untuk bersama meninggikan Engkau. Membalas kasih-Mu yang Kau berikan kami. Bapa, jalannya firman Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai kami semua ya Bapa. Kami menyerahkan Bapa ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan jemaat Tuhan, mari sama-sama pada hari ini kita mau siapkan hati kita mau bawa pujian penyembahan terbaik kita. Saya menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Bila kasih setia Tuhan terus ada pada setiap kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau buka hati kita mau bawa ucapan syukur kita pada Yesus. Seperti rusa yang haus akan sungai Tuhan, demikianlah jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat satu kesempatan lagi Tuhan beri untuk kami bisa menikmati hari bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika sepekan Tuhan telah pelihara kami, Kau memberkati kami, Kau memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Semuanya hanya oleh karena berkat anugerah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bawa siap pengagungan-Mu hari ini. Biarlah hati Tuhan disenangkan atas setiap pujian kita. Hati Tuhan disukakan atas setiap penyembahan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus sungai, Bagai padang
Mari jemaat Tuhan, saja kita masing-masing pribadi membuka hati kita lebar-lebar untuk Yesus. Hanya Dialah Tuhan yang layak terima sembah kita. Hanya Dialah Yesus yang layak terima siap pujian kita. Hanya Engkau Tuhan yang tahu setiap isi hati kami. Selidiki siap kami Tuhan. Layakkan siap kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan bawa kami Tuhan tenggelam lebih dalam lagi. Menikmati indahnya hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan dengan kesungguhan hati nyatakan. Hanya Engkau pribadi yang menang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Engkau pribadi yang menang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh indah karya-Mu dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, layakkah Kau ku sembah. Hanya Kau Yesus, layak kami tinggikan, layak kami muliakan. Sembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bawa setiap pujian-Mu, bawa sembah-Mu hanya bagi Yesus Tuhan Raja. Terima kasih buat karya salib-Mu, buat penebusan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, syukur bagi-Mu. Haleluya. Ini siap pujian kami Tuhan. Ini siap hati kami. Hati yang mau menyembah.
Hati yang mau bersyukur karena Engkau Allah yang baik dalam setiap hidup kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, kami tahu Kau ada bagi setiap kami. Kau merancangkan sesuatu yang baik atas hidup kami. Biarlah musim akan terus berganti dalam hidup kami karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa mengasihi kami. Kau sanggup memulihkan hidup kami. Kau sanggup menyembuhkan setiap sakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan Dia ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
bersama-sama pagi hari ini kita mau rayakan kemenangan Yesus. Karena firman-Nya yang menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Kita akan terbang bersama dengan Yesus. Karena Yesuslah kekuatan, pengharapan, semangat bawa dalam hidup kita. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Mari sama-sama dengan sukacita kita memuji nama Yesus. Dan imani bahwa bersama Yesus kita dapat lakukan perkara besar. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dagu menopang. Ku kan aman. Sukacita limpah Tuhan telah sediakan atas kita. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus limpah atas setiap kita. Mari kita akan buka hati kita akan siapkan hati kita yang terbaik untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami bahwa janji-Mu ya dan amin atas setiap hidup kami. Kami pegang setiap firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu selalu tergenapi dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Ku percaya janji
Shalom. Kita sudah masuk pada bulan Februari. Tidak terasa. Kata orang pada tahun 2023 itu ekonomi hancur dan sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu? Sebagai anak-anak Tuhan, apakah mengalami kehancuran? Kalau mengalami kehancuran hari ini, mari kita belajar tentang perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah kami yang luar biasa. Kau telah memelihara kami sebulan lamanya. Pemeliharaanmu hebat Tuhan. Kami tetap diberkati dengan limpah. Sehingga hari ini kami memasuki minggu pertama bulan Februari. Dan kami akan mempelajari perjamuan kudus-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, dan berkat-Mu Kau nyatakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, perjamuan kudus adalah pelajaran yang diberikan Tuhan di saat terakhir Tuhan berada dalam dunia. Di satu tempat muridnya berkumpul, lalu Tuhan mengajarkan tentang fungsi tubuh dan fungsi darahnya. Tubuhnya untuk memberi kekuatan bagi orang-orang percaya, dan darahnya menebus dosa bagi orang percaya. Ini yang harus kita yakini. Lalu hari ini kita akan belajar untuk mengembangkan, bukan hanya sekedar mengerti, bukan hanya sekedar hafal, tapi mari kita kembangkan fungsi perjamuan kudus. Karena apa? Tuhan menuntut setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus harus mengikuti langkah demi langkah untuk menuju keistimewaan kekristenan. Keistimewaan kekristenan. Nah, mari kita buka Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Rasul Paulus mengajar jemaat yang ada di Kolose saat itu. Apa yang diajarkan? Rasul Paulus mengajar jemaat yang ada di Kolose tentang apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang pilihan Allah. Jadi sesudah dipilih, kita harus mempertahankan diri agar pilihan itu tetap jatuh pada kita. Bukan dipilih lalu akhirnya dibuang. Tidak. Dipilih harus makin meningkat. Apa yang ditingkatkannya? Yang ditingkatkannya adalah kekudusan. Karena ini ciri utama kekristenan yang tumbuh. Kekudusannya ini yang harus diutamakan. Nah, selain kekudusannya apa? Selain kekudusannya yaitu berani
melengkapi kekudusan ini dengan praktek hidup. Bukan teori, praktek hidup. Praktek yang bagaimana? Yang sesuai dengan tuntutan Alkitab. Praktek pertama yaitu kenakanlah belas kasihan. Belas kasihan itu apa toh? Belas kasihan itu orang yang gampang terenyuh melihat orang yang mungkin kurang beruntung dalam hidupnya. Kok kasihan ya dia. Ini harus menjadi langkah utama. Orang Kristen adalah orang yang punya belas kasihan yang tinggi. Dan belas kasihan yang tinggi ini dipraktekkan. Karena apa? Karena tahu di luar Kristus belas kasihan itu sangat terbatas. Ya, kalau di Jawa itu seringkali dikatakan dia itu welas. Welas itu belas kasihan. Tapi tanpa alis. Artinya apa? Ya hanya sekedar ucapan mulut. Kristen tidak. Kalau memang dia itu punya belas kasihan, ya harus punya tindakan. Nah, jadi perjamuan kudus itu menggugah hati nurani. Bahwa selama ini perjamuan kudus itu menggugah hati nurani kita. Bahwa kita selama ini banyak melakukan kesalahan di dalam perjalanan hidup kita. Kesalahannya apa? Masa bodoh. Masa bodoh apa? Masa bodoh terhadap keselamatan orang lain. Dia merasa sudah diselamatkan, dia merasa punya Kristus, dia merasa punya anugerah Allah, tetapi tidak pernah membawa orang lain. Mereka butuh belas kasihan. Mereka melakukan berbagai macam ritual-ritual yang tidak ada jaminan keselamatannya. Kasihan sekali. Dia harus keluar beratus-ratus ribu. Bahkan ada yang keluar berjuta-juta supaya dia diselamatkan. Tidak ada. Kristen cukup percaya pada Kristus. Nah, ayo kita bawa teman-teman kita dengan belas kasihan kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Bagaimana anak-anak saudara? Bagaimana sahabat-sahabat saudara? Apakah mereka sudah menikmati keselamatan di dalam perjalanan hidupnya? Kalau belum, mereka-mereka itu loh yang butuh belas kasihan. Dan Bapak Ibu sudah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan dan mengatakan praktek. Ya, berani tidak kita menerapkan belas kasihan di dalam hidup kita? Jadi di dalam ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Nah, yang pertama, yuk kita praktek. Yang kedua, selain belas kasihan apa? Selain belas kasihan, Rasul Paulus mengajarkan tentang kemurahan. Kemurahan apa? Kemurahan hati. Kemurahan hati itu apa? Orang yang gampang memaafkan. Kemurahan hati itu apa? Kemurahan hati itu orang yang suka mengampuni. Bukan pendendam. Yuk kita periksa hati. Hari ini ikut perjamuan kudus. Tuhan menuntut kita. Kalau kamu ikut perjamuan kudus, kamu harus punya belas kasihan. Belas kasihanmu harus kamu praktekkan. Yang kedua, kamu harus punya kemurahan hati. Kemurahan hatimu juga harus kamu praktekkan. Ada di antara jemaat ini yang satu dengan yang lain masih menyimpan dendam. Tuhan tahu loh. Ya,
Tuhan tahu. Dan karena Tuhan tahu, ayo kita praktek memaafkan. Ayo kita praktek mengampuni. Memang praktek ini sangat sukar. Kenapa? Ego kita ini loh yang membuat kita tidak mengampuni. Ego kita ini loh yang membuat kita memaafkan tetapi mulut, hati belum. Padahal Tuhan tuntutannya itu bukan mulut, tuntutannya itu hati, murah hati. Ya, jadi perjamuan kudus hari ini mengingatkan kita. Mengingatkan apa? Yesus sudah mengampuni kita. Yesus tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Bahkan Yesus mengaruniakan belas kasihan ini kepada kita, dikaruniakan kasih karunia yang luar biasa. Untuk apa? Supaya belas kasihan kita ini muncul. Efesus 4 ayat 31. Apa yang membuat orang tidak mengampuni? Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sekali lagi, yuk periksa hati. Apa yang diperiksa? Apakah kita sudah menghilangkan atau apakah kita sudah membuang kepahitan hidup? Saya terhadap orang itu punya kepahitan. Selama kepahitan ini masih ada, bagaimana kita mau mengampuni? Ya, saya merasa difitnah, saya merasa dirugikan, saya merasa, banyak merasa, terkumpul namanya kepahitan hidup, kepahitan hati. Tuhan mengatakan buang. Yang kedua apa yang harus dibuang? Geram. Ketemu itu lagi. Hati kita tidak sejahtera. Karena apa? Saya punya musuh. Kalau ketemu dia, ya mungkin mulutnya senyum, tapi hatinya masih ada perjamuan kudus. Yang ketiga, apa yang dibuang? Kemarahan. Ada di antara Bapak Ibu yang masih punya kemarahan satu dengan yang lain. Percuma kamu jadi Kristen. Percuma kamu ikut perjamuan kudus. Kalau yang namanya kemarahan itu masih ada. Pertikaian, fitnah, bahkan segala kejahatan itu harus dibuang. Dibuang itu dibuang itu bagaimana toh? Dibuang itu ya diambil lalu dibuang ke tong sampah. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah di tong sampah lalu diambil. Saya mau pulang gereja. Tadi di gereja saya dapat khotbah seperti ini. Saya buang dulu di tong sampah. Lalu Pak Pendeta mengatakan Bapak Ibu sudah membuang, sudah angkat tangan. Wah semua angkat tangan. Tapi waktu pulang diambilin. Karena apa? Merasa rugi mengampuni. Merasa rugi kalau kepahitan hidupnya itu tidak ada dalam hidupnya. Salah besar. Setan hari ini ingin berbisik pada saudara. Supaya kepahitan hati, kegeraman, pertikaian, kejahatan itu dibuang sementara. Tuhan enggak. Tuhan mengatakan buang. Aku siap untuk memberkati kamu. Aku siap untuk mengangkat kamu. Tapi buang dulu. Efesus 4 ayat 31 mengingatkan kepada kita. Harus dibuang. Nah, hal-hal seperti ini
tidak perlu disimpan, tidak ada gunanya. Kepahitan makin disimpan, tidur pun tidak nyenyak. Kejahatan disimpan, lihat orangnya mulai berdebar-debar. Tidak ada baiknya. Maka di perjamuan kudus ini, mari kita semua selesaikan dulu. Sebab perjamuan kudus adalah sakramen yang menekankan pengampunan. Yesus sebelum dia naik ke kayu salib menerangkan, ini tubuhku yang aku serahkan untuk kamu. Ini darahku yang mengampuni dosamu. Setelah selesai itu Yesus praktek. Prakteknya di mana? Di penyalipan. Maka setiap perjamuan kudus, setiap peserta perjamuan kudus juga harus berani berkorban. Ya, tanpa korban tidak ada perdamaian. Tanpa korban tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Berkat pun tersendat-sendat dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita Kristen yang hanya di mulut. Kristen yang hanya di gereja. Kristen yang hanya menjadi aktivis. Kristen yang hanya menjadi pendeta. Tapi hatinya belum bersih. Ada di antara Bapak Ibu mau menikmati makanan yang enak dengan piring yang kotor. Ya, kita tahu piringnya kotor. Suatu saat saya masuk ke rumah makan, lalu saya sudah pesan 1-2 menu. Terus mejanya itu masih penuh debu. Jadi kasar gitu. Mejanya, bukan piringnya loh. Saya makan sudah tidak begitu enak. Apalagi begitu minum masih bau sabun. Sudah tidak jadi saya makan. Padahal saya harus bayar. Berapa banyak orang Kristen yang model seperti itu. Hatinya masih kotor, tapi ikut perjamuan kudus. Jadi praktek itu harus selalu ditampilkan. Kenapa? Karena kasih adalah landasan dari belas kasihan. Kalau saya tidak punya kasih, belas kasihan ya tidak punya. Kalau saya tidak punya kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran ya tidak punya. Maka mari kita perhatikan Kolose 3 ayat 15. Allah memanggil kita supaya kita menikmati damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah dapat muncul kalau kepahitan dan kejelekan semuanya itu kita buang. Yang kedua, kenapa kita buang? Karena kita akan menjadi satu tubuh. Satu jemaat ini harusnya satu tubuh. Satu tubuh itu bagaimana? Akur. Tidak ada tangan kiri berperang dengan tangan kanan. Tidak ada kaki kiri menendang kaki kanan. Bahkan yang namanya lidah dan gigi. Kalau satu tubuh tidak ada lidah tergigit oleh gigi. Ya kadang-kadang tak sengaja. Tapi terus lidahnya tidak ngomong, aku mau pindah aja lah. Karena giginya ini ganas. Tidak. Ya, lidah tetap pada tempatnya, gigi pada tempatnya. Mereka saling kerjasama, menikmati makanan yang enak. Lalu, mari kita mengucap syukur. Karena kita punya kawan-kawan, karena kita punya sahabat, karena kita punya saudara yang berani membuang kepahitan, yang berani memberikan pengampunan pada sahabat-sahabat kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu. Maka Tuhan,
Engkau berkati. Beri keberanian pada kami untuk membuang segala yang jahat, segala yang tidak baik, dosa-dosa yang ada, kegeraman, fitnah, dan sebagainya. Kami buang dalam nama Yesus. Tuhan, sucikan hati kami, dan kami akan menikmati berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, walaupun pemerintah sudah mengizinkan kita berkumpul dengan banyak-banyak teman, kita boleh mengadakan kita boleh mengadakan ibadah yang sudah komplit. Kita boleh mengadakan perjamuan-perjamuan yang mengundang banyak teman, tapi masih harus pakai masker. Yang kedua, masih harus cuci tangan. Yang ketiga, masih harus jaga jarak lah. Supaya apa? Supaya virus COVID-19 bebas dari Indonesia. Amin. Yang kedua, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 anak sekolah minggu. Minggu jam 9 adalah ibadah raya. Selasa sore jam 6 ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat sore ada ibadah cabang dan ada ibadah permata. Lalu Sabtu jam 6 sore ada ibadah kaum muda. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti aktivitas, bagi Bapak Ibu yang belum ikut ibadah, yuk datang ke GBS Haleluya Palur. Nah, selain itu doakan agar ibadah online jalan terus. Nah, supaya jalan terus bagaimana? Ya di like Bapak Ibu. Hari ini like-nya sudah mulai kurang, ayo di like. Lalu dikomentari, lalu di share minimal 5 orang. Saya harap Bapak Ibu dapat memenuhi permohonan kami agar kami dapat mengevaluasi sejauh mana pelayanan dengan online ini. Nah, sebelum kita selesai, kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, lalu kita akan berdoa. Tuhan, inilah bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kekuatan kami sungguh sangat terbatas buat bangsa kami ini untuk memperbaiki bangsa kami. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong bangsa kami ini Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa dan negara kami ini. Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, kabinetnya Tuhan, sampai jajaran terendah Engkau berkati. Berikan hikmat Tuhan, berikan kasih sayang buat mereka Tuhan, untuk mengatur bangsa dan negara kami ini Bapa. Jauhkan Tuhan segala Tuhan Yesus pikiran-pikiran yang korupsi Tuhan. Berikan Tuhan mereka kejujuran Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Yang susah saat ini Tuhan Engkau tolong Tuhan. Yang menderita Tuhan tolong Bapa. Terima kasih, kami sangat percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong setiap orang yang susah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini. Sehingga Tuhan Yesus semakin makmur Tuhan. Semakin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau telah memberkati kami, sehingga kami walaupun dalam keadaan online bisa berdoa, bisa menikmati berkat-Mu. Kami telah menyanyi, memuji, muliakan Engkau. Kami telah mendengar firman-Mu dan saat ini
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Ada 6 saudara kami yang sakit. Kami bawa di bawah kakimu. Oktavianus Hendrawijaya, Ibu Gito, Ibu Arin, Ibu Setyo Purnomo, Ibu Linda, dan juga mamahnya Kei. Mereka sakit Tuhan. Sakit penyakit, semua sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan engkau. Dan biar 6 saudara kami dijamah dengan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa mengucap syukur atas kesembuhan-kesembuhan dari Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak dan Ibu Doner, Franky Turangan, Bapak Sriono, Bapak dan Ibu Petrus Sutrisno. Mereka telah sehat. Tapi mereka masih mohon pemulihan Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau telah dipulihkan. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa bersama. Tibalah saatnya kami akan pulang. Hantar dan pimpin kami, agar kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.